Selamat pagi Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Shalom. Shalom. Suaranya Shalom. Semuanya sehat selalu. Puji Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur karena kita punya Bapa yang begitu baik yang mengasihi kita. Ya, mari kita beribadah. Yang di luar boleh masuk ke depan. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kami ucap syukur kepadamu Yesus, Engkau Bapa yang mengasihi kami, Engkau Tuhan yang kami sembah. Engkau mengerti isi hati kami Tuhan, hanya satu, untuk memuliakan nama. Engkau berkati ibadah pada pagi hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan Engkau berkati jemaat yang sudah hadir, juga berkati jemaat yang masih dalam perjalanan. Kami percaya tangan-Mu menuntun saudara-saudara kami dalam perjalanan tiba di tempat ini dengan selamat, tidak kurang satu apapun. Terima kasih Yesus, kami siap menyembah. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Mari sama-sama katakan bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sama-sama katakan, sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rusa rindu, selalu hidup di dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus. Oh sangat ku cinta. Bagi Tuhan kita Yesus. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Katakan takkan ku ragu mengikuti-Mu Yesus. Takkan ku ragu atas rencana-Mu. Hidupku di dalam-Mu, oh yeah.
Sangat bersyukur mempunyai Bapa yang baik. Kami menari-nari karena kasih-Mu Tuhan. Kami bersuka cita karena anugerah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, jemaat-Mu sudah Kau lawat di pagi hari ini. Dan kami masih mau menari, menyanyikan glory, mau menyerukan nama-Mu Tuhan. Hanya Engkau saja Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus semua katakan haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Masih tetap berdiri. Berikan salam kanan kiri. Tuhan Yesus begitu baik mengasihi Bapak Ibu Saudara semuanya. Berikan salam kanan kiri. Mau memuji Tuhan lebih meriah lagi? Mau menari bagi Tuhan? Amin. Berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan yang lebih meriah lagi. Sama-sama katakan nyanyi glory. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory,
kasih Bapa. Minggu ini kami merayakan sukacita bersama-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, hari esok kami tidak tahu. Tapi langkah kami tetap maju bersama-Mu Tuhan. Karena firman-Mu mengatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pengkhotbah 3. Kami percaya dengan firman-Mu itu Bapa. Ada waktu Tuhan, ada waktu sukacita, ada waktu duka, ada waktu menangis. Semuanya indah pada waktunya. Kami mau menyambut firman-Mu Tuhan. Ada waktu di hidupku. Ada waktu di hidupku. Pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan nyatakan kehendakmu. Jalan Tuhan, jalan Tuhan bukan jalanku. Jangan bimbang saudara, jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Coba katakan ada waktu. Coba berbicara dan bernyanyi. Semuanya ada waktunya Tuhan. Biarkanlah pencobaan itu terjadi. Kita tetap berseru kepada Tuhan. Kita yakin bahwa Tuhan akan menolong kita. Serukan nama Tuhan. Dan pada waktunya. Haleluya. Pada siapa? Pada Tuhan masa depanku. Pada Tuhan serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya. Semua indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Hari esok cara ku tahu, namun langkahku tetap maju. Langkahku maju. Kami yakin Tuhan. Ku yakin Tuhan jadikan semua. Sama-sama. Haleluya. Nanti
indah pada waktunya. Terkadang hidup ini kami dipaksa oleh Tuhan untuk sabar menantikan jawaban bagi setiap doa-doa kami. Bapa, kami tahu Engkau hidup. Kami tahu Engkau mengetahui apa yang kami alami, kami rasakan. Iman kami berkata hari ini, sesuai pujian ini, segala sesuatu indah pada waktunya. Di waktu Tuhan, itulah yang terbaik. Dan kami siap menantikan yang terbaik yang datang dari Tuhan. Teduhkan jiwa kami, supaya jauh dari hati hidup kami memaksa Tuhan untuk mengerjakan sesuatu yang bukan pada waktunya. Teduhkan jiwa kami, untuk kami sama-sama tenang berkata bahwa kehendak-Mu dan waktu-Mu, rencana-Mu itu yang terbaik di hidup kami. Terima kasih minggu yang keempat di bulan ini Tuhan membawa kami di rumah Tuhan. Berkenanlah atas setiap pujian umat-Mu, dan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu. Firman-Mu itu adalah fondasi kekuatan bagi hidup kami. Olehnya Bapa, kami sandarkan kepada Tuhan dan firman-Mu, sehingga kami percaya dengan siapakah, dengan apakah diumpamakan orang yang mendengar firman-Mu. Seperti orang yang diumpamakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya, tidak layu daunnya. Apapun yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Itulah orang-orang yang mencintai Taurat. Rapi hamba-Mu, rapi kami sekalian, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Semua kita yang percaya bersama katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang telah mengambil bagian dalam pelayanan puji-pujian pada minggu yang indah ini. Saya menyampaikan salam sejahtera buat semua kita. Shalom. Puji Tuhan. Welcome buat Bapak Ibu. Semua kita yang di luar sana, mari semua kita dengar firman. Sibuk bersama kita untuk dengarkan firman di waktu yang baik ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, resmi sudah GM Ganjar dan Mahfud mendaftar jadi Pilpres 2024. Amat sangat menarik tentu cerita politik di Indonesia. Lebih-lebih lagi adalah calon yang satu belum ada. Siapa yang akan menemani Pak Prabowo? Saya nggak tahu Bapak Ibu semalam ada dari istana atau dari Cikeas. Ada kabar terbaru, please update dengan saya. Bapak Ibu, inilah yang katanya bisa-bisa Pak Erik, tapi bisa-bisa orang yang lain. Tapi jelas untuk menjadi seorang calon wakil presiden dan calon presiden harus mengalami screening yang khusus, detail, SKCK-nya, surat pernah dipidana atau tidak, dan kemudian dicek rekodnya supaya ketika orang memilih tidak seperti orang membeli kucing dalam karung, gak tahu yang dipilih siapa. Akhirnya main tusuk aja hanya karena sebungkus nasi. Akhirnya penyesalan untuk 5 tahun. Bapak Ibu, semua harus detail katanya. Dicek semuanya, keturunannya, dicek rekodnya, supaya jangan sampai salah pilih. Demikian juga Bapak Ibu ketika orang mau menikah, semua harus detail. Detail apanya? Kita tahu bersama harus ada surat lajang bahwa dia statusnya belum menikah, dan surat lajang itu dikeluarkan kelurahan untuk membuktikan orang ini benar menikah, statusnya masih lajang. Tetapi bukan itu saja, ada hal yang dipikirkan, hari tanggalnya, detail semua. Juga dipikirkan makanan restorannya, sebab inti sebuah pesta adalah cukupnya makanan. Sebab kalau makanan sudah tidak cukup, rasa malu kepada tuan pesta itu pasti akan timbul. Dan bukan saja itu, termasuk pakaiannya. Seperti apa pakaiannya?
warnanya bagaimana, salon mana yang bisa dipilih, yang terbaik itu harap-harapnya. Kalau bisa pernikahannya bagaikan selebriti, membahana, cetar, dan kemudian megah luar biasa. Dan bukan saja itu Bapak Ibu, secara rohani ada juga di sana konseling pernikahan. Itu kadang-kadang memakan waktu 3 bulan, 6 bulan. Kadang juga kemudian satu dengan yang lain tiba-tiba putus di tengah jalan, sambung lagi. Semua harus detail. Karena apa? Untuk sebuah perjalanan yang panjang dibutuhkan amunisi yang banyak, supaya ketika terjadi musuh peperangan menyerang, maka kemudian siap untuk menghadapinya. Bapak Ibu, hari ini saya akan berkhotbah sampai jam 11.30, karena jam 12 saya akan pergi menghadiri pernikahan adik kita ini, yaitu Yohana. Hari ini Yohana menikah di Central Coast. Jadi perjalanannya gospel ke atas lagi sana. Dan kita tentu pernah dilayani dengan puji-pujian dan juga anak sekolah minggu kita dengan Kak Yo. Dia dapat orang bule. Wah, bagus ya, memperbaiki keturunan. Yang satu warnanya gelap, satu putih, keluar kopi susu. Makanya waktu saya menikah, katanya cinta itu buta, tapi cinta itu juga harus melihat. Pak Yakob Nawai selalu ajar kita, love is not blind, tapi love harus melihat. Makanya waktu menikah saya harus pilih wanita yang lebih tinggi sedikit dari saya. Wah, itu jelas. Kalau tidak, lahir nanti anak semua Sakeus, pendek semua. Kulitnya harus lebih putih dari saya. Kalau gelap, nama-nama akhirnya malam gak kelihatan, gigi saja yang nampak, karena sudah terlalu gelap. Jadi saya pilih wanita yang agak putih kulitnya, dan semua ada peraturannya. Dan akhirnya puji Tuhan, wo aini ni aibo, kepada Ibu Yuli. Dan Kak Yo akan menikah hari ini, dan papanya seorang pendeta. Papanya sudah dipanggil Tuhan. Pernah datang ke sini, ke Australia. Saya punya kenangan khusus dengan beliau. Dan menikahnya di Central Coast cukup jauh. Tapi izinkan Bapak Ibu, 11.30 kita selesai ibadah, setengah jam kita rapat Natal, jam 12 Bapak Ibu bisa lanjutkan makanan, jam 2 saya akan sudah sampai di Central Coast menghadiri pernikahan Kak Yo. Ya, mau titip salam nggak? Ya. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu, semua harus detail. Termasuk juga mengenai membangun bahtera Nuh. Semua harus detail. Termasuk di sana adalah kayunya terbuat kayu apa? Kayu gofir katanya. Tingginya ditentukan, bentuknya berpetak-petak, lebarnya ditentukan, panjangnya ditentukan. Bukan saja itu, dibuat bertingkat. Ada di atas, ada di bawah, ada kemudian di tengah. Dan bukan saja itu, yang masuk ke dalamnya diperkirakan sampai 50.000 hewan untuk masuk berpasang-pasangan. Dan itu ditentukan oleh Tuhan secara detail. Apakah Tuhan itu orangnya ribet, pribadinya ribet? Saya tahu tidak. Karena rupa-rupanya Tuhan itu bekerja walk on purpose. Dia selalu bekerja dengan tujuan. Mengapa sampai sebegitu detail Tuhan bikin? Karena Tuhan ada maksud tujuannya. Memang betul sudah dikatakan dalam firman ini, bahwa aku akan mengakhiri hidup, bahkan memusnahkan mereka semua yang hidup. Tetapi Nuh akan diselamatkan. Untuk menyelamatkannya, maka Tuhan punya rencana melalui hidup Nuh, membangun sebuah bahtera, sebuah kapal, sebuah perahu kapal yang sangat besar, yang di dalamnya ada Nuh dan keluarga serta ternak yang diizinkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, kita tahu bersama Tuhan bekerja ada tujuannya. Baca bersama dengan kuat 1, 2, 3. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan apa? Air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan yang bernyawa di kolong langit, segala yang ada di bumi
akan mati apa? Binasa. Yang datang itu bukan air biasa. Yang datang itu bukan banjir biasa. Tapi yang datang itu air bah. Artinya seluruh dunia digenangi oleh air. Olehnya dibutuhkan bahtera yang super hebat untuk dapat akhirnya Nuh dan saudara-saudara dan keluarganya dapat bertahan selama hampir 1 tahun di dalam bahtera itu. Bapak Ibu, di ayat ini dikatakan, baca bersama ayat 18, 1, 2, 3. Tetapi dengan engkau keras, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu, dan istrimu, dan istri anak-anakmu. Menarik di sini Bapak Ibu, bagaimana Tuhan punya rencana yang sangat besar bagi Nuh untuk menyelamatkan. Poin saya di sini sederhana. Tidak ada tujuan Tuhan yang buruk bagi orang percaya. Semua yang setuju katakan amin. Kadang-kadang kita pikir why, bertanya lagi mengapa, tanya lagi kenapa begini. Tanam di hatimu, Tuhan tidak ada tujuan yang buruk dalam hidup kita. Amin. Sekalipun mungkin hari ini kau tidak mengerti, sekalipun mungkin hari ini kau argue why and why, tapi pastikan rencana Tuhan tidak ada rencana yang jahat di hidup kita. Yang harus kita perlu datang kepada Tuhan meminta, Tuhan ajari aku apa yang maksud Tuhan di balik semua itu. Sekalipun tidak ada hujan, sekalipun tidak ada petir, tidak ada kilat yang menyambar, tapi Tuhan menyuruh Nuh untuk bikin bahtera, sesuatu yang impossible, tidak masuk akal, alias kurang kerjaan, bikin wasting time, buang-buang waktu. Tetapi sekali lagi, tidak ada tujuan Tuhan yang buruk bagi orang yang percaya. Kerjakan aja. Dan ternyata betul di ayat ini, lalu Nuh melakukan semua itu. Apa? Tepat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya, demikianlah dilakukan. Saya tahu banyak soalan, pertanyaan di hidup ini. Why and why and why? Tapi saya harus katakan pada Bapak Ibu, respon yang tepat di semua apa yang sedang terjadi, ketaatanmu, kesetiaanmu, loyalitasmu, pengabdianmu, itu mendapat nilai penting di hadapan Tuhan. Abraham tidak mengerti kenapa harus dapat Ishak dan kemudian dipersembahkan. Tetapi dia taat yang mempersembahkannya. Dan akhirnya Abraham menjadi bapak orang percaya, seluruh orang percaya. Abraham imannya luar biasa. Olehnya Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, jangan curigai Tuhan. Tuhan itu baik, katakan amin. Tapi aku Pak, kenapa tidak baik terjadi di hidupku? Tetap Tuhan itu baik. Amin. Mungkin engkau sedang sakit, bagaimana aku bisa berkata Tuhan itu baik, aku dalam keadaan sakit? Tetap Tuhan itu baik. Haleluya. Amin. Teman-teman kita yang baru pulang dari Israel, di waktu mereka sedang tur di sana, mereka sudah dalam keadaan gemetaran. Kenapa gemetaran? Karena tiba-tiba ada suara dari pemerintah, semua teman-teman yang tur di Israel harus balik ke hotel, dan bukan saja pergi ke hotel atau ke kamar, harus masuk ke dalam ruang tempat persembunyian. Melalui kesaksian daripada grup daripada Pak Jojo dan Ibu Hedi, namanya ada Michael Panjaitan di sana. Dia bersaksi di sebuah ibadah, dia katakan sungguh sangat menyeramkan. Bayangkan Bapak Ibu, itu sirene, bukan sirene ambulans yang biasa kita dengar, tapi sirene yang begitu kuat, menyuruh semua turis masuk ke hotel, masuk ke dalam ruang persembunyian. Mau ambil kabel handphone aja gak sempat, mau cari charger saja gak sempat, power bank saja gak sempat. Semua harus menyembunyikan diri. Apa namanya? Bunker ya. Oh, itu sangat menakutkan. Mereka berpikir di selatan sudah beres, di utara gak ada apa-apa. Ternyata di utara roket itu pun datang. Semakin mereka takut. Apakah untuk menghantar mayat mereka akan tujuannya ke sana?
Sampai saudara-saudara sudah tanya, apa kabar, bagaimana keadaan? Dengar baik Bapak Ibu, kalau kita ada di situasi itu, saya nggak tahu apa yang akan kita buat. Masihkah kita bisa berkata puji Tuhan? Masihkah kita berkata, oh God is good, saya hidup oleh karena kebaikan Tuhan? Atau jangan-jangan kita marahin tour guide-nya gara-gara lo sih ngajak-ngajak, gue udah bilang gak ikut, lo bilang ikut, no, nyako. Bisa saling menyalahkan, bisa akhirnya apa? Saling kutuk, lo sih gak doa lo datang sini, makanya turun dan Hamas, habis kita. Tapi yang menariknya, mereka berangkat pulang pun dengan utuh. Mereka bisa bersaksi bahwa sungguh kita harus bisa mengalami tenang di kala badai dan tenang di bawah namanya roket Hamas. Dalam rumah tangga pun demikian hampir Bapak Ibu, bukan? Gak semuanya tenang-tenang saja. Kadang ada badai yang berkecamuk. Sampai kita bilang, kenapa ini bisa terjadi? Saya setuju dengan ucapan seorang yang berkata begini, di dalam pernikahan kita dapatkan 3 cincin katanya. Ini Mas Kristo harus dengar sama Nanda. Ada 3 cincin di dalam pernikahan. Saya tahu Mas Deka sudah tahu ini. Dan 3 cincin itu, yang pertama adalah engagement ring. Namanya cincin apa? Pertunangan. Dan yang kedua adalah wedding ring. Namanya cincin perkawinan. Ini terakhir nih Mas Kristo, dengar nih, pasang telinga. Agak sedikit rambutnya. Yang pertama engagement ring, yang kedua adalah wedding ring. Anda harus dengar. Yang ketiga adalah suffering, penderitaan. Jadi hidup ini di dalam berumah tangga, jangan pikir selesai rumah tangga nggak ada masalah. Masuk dalam masalah, baru kau tahu. Bukan saja wedding ring, bukan saja yang namanya engagement ring, tetapi juga ada suffering, penderitaan. Jadi Pak Kretini sudah 17 tahun menderita. Menyesalkah? Tidak. Satu hal saya tahu, kalau Tuhan yang menyertai, semua bisa dilewati. Amin. Semua bisa dilewati. Semua bisa dilewati. Jangan marah dulu, jangan kesal dulu, jangan langsung ambil surat nikah, cek kiri kanan sampai belakang. Ngapain Pak? Saya mau lihat expired date-nya kapan itu. Masa cari surat pernikahan hanya mau cari tanggal masa berlakunya? Nggak bakal ketemu. Karena tanggal berlakunya di agenda Tuhan. Sekali kita menikah, maka hanya kematian yang dapat memisahkan. Katakan amin. Katakan amin. Oh, beri tepuk tangan dulu yang luar biasa. Wow, luar biasa. Dengar baik Bapak Ibu, 3 poin yang kita mau pelajari. Tetapi itu mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saya percaya bahwa Nuh itu bukan manusia super. Saya tahu dia adalah manusia biasa sama seperti kita. Tetapi yang menarik hari ini saya mau katakan pada Bapak Ibu, bahwa Nuh itu mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Bicara tentang kasih karunia, itu pula ada dalam hidup Musa. Musa ini dikenal oleh kelompok orang Yahudi, satu nabi, satu hamba Tuhan yang super hebat. Bayangkan Bapak Ibu, dipegang tongkat-tongkat berubah jadi ular, dipegang ekornya berubah jadi tongkat. Bagaimana dia mendemonstrasikan kuasa Tuhan? Dia injak itu laut terbelah. Luar biasa. Musa ini tidak ada duanya. Sangat dipuji, sangat diagungkan. Moses is the greatest Old Testament prophet. Tidak ada yang dapat mengalahkan dia. Hebat, luar biasa. Bayangkan Firaun yang ditakuti banyak orang dia hadapi. Pasukannya dihadapi. Dan hebat luar biasa, pribadi yang bertemu muka dengan Tuhan. Dan dia tidak sanggup berhadapan dengan Tuhan. Tetapi dengan baik di tengah kehebatan itu,
Ada ayat yang keluar bilang begini. Baca keras 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kuat. Juga hal yang telah kau katakan ini akan kau kulakukan. Karena engkau apa? Telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Sekalipun dia ada kemampuan, sekalipun dia full authority, tetapi dengar, hidup Musa, hidup Nuh, semua karena kasih karunia Tuhan. Apa bedanya grace itu dengan yang lain? Grace itu artinya seseorang dipakai sekalipun tidak layak untuk dipakai, tapi Tuhan tetap pakai orang itu, dan itulah kasih karunia. Sekalipun mungkin orang itu tidak layak menerima pemberian itu, tapi dia juga mendapat pemberian itu, itulah kasih karunia. Dan benar apa dikatakan di dalam ayat ini. Baca bersama, sebab 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia apa? Kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Tuhan itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dengar baik Bapak Ibu, pintar kita cari duit, kuat kita kerja. Dengar, tanpa pertolongan Tuhan gak ada apa-apanya. Yang setuju dengan saya katakan amin. Kita gak bisa bikin apa-apa. Serius saya ngomong. Satu teman di sebelah saya bilang begini, time is short. Betul, waktu itu sangat pendek. Bisa saja hari ini kita selfie, kita foto, kita ketawa, hihi haha, keluar dari gereja. Lain ceritanya. Sedang cerita kepada kita begini, jangan hidup karena kekuatan. Katakan amin. Jangan hidup karena kemampuanmu, tapi hiduplah karena perkenanan Tuhan. Kalau kita hidup karena kasih karunia Tuhan, relax hidup ini. Gak ada yang mau dibanggakan, tidak ada yang mau disombongkan. Katakan amin. Gak ada yang mau dibanggakan. Kalau orang dunia bilang di atas langit ada langit, artinya apa? Masih ada orang yang lebih kaya dari Anda. Jangan jadi sombong oleh karena mobilmu. Jangan karena sombong oleh karena keluargamu. Jangan oleh karena sombong oleh karena pangkatmu. Jangan karena sombong oleh karena kolegamu. Semua karena kasih karunia Tuhan. Haleluya. Di hidup ini harus kita belajar seperti Yohanes, yang bilang begini, biar aku berkurang-kurang, Tuhan bertambah-tambah. Doa harapanku biar kau jadi orang hebat, tapi tetap rendah hati. Doa harapanku biar orang mengenal engkau, menjadi pribadi yang luar biasa, tapi tetap jaga hatimu. Karena apa? Orang yang rendah hati akan Tuhan tinggikan, tapi orang yang meninggikan diri akan Tuhan rendahkan. Hidup ini karena kasih karunia. Nuh bisa diselamatkan bukan karena kesalehannya. Nuh bisa dibebaskan bukan karena kebaikannya, tapi ayat ini bilang karena dia mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Olehnya baik-baik hari ini Bapak Ibu, hiduplah tetap dalam kasih karunia ini, sehingga kita bisa tetap berkata, I'm nothing, you are everything God. Aku tidak ada apa-apanya, semua karena kebaikan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Semua karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita yang hebat. Haleluya. Poin saya yang kedua Bapak Ibu, Nuh, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang sezaman. Dia orang benar. Orang benar di antara orang-orang sezaman. Dengar baik, hidup sangat rusak pada waktu itu. Bobrok akhlak orang. Tapi yang menarik, masih ada Nuh mengerjakan hal yang benar. Saya jadi teringat apa kata Yesus yang menjadi identitas dan kualitas iman kita, yaitu kamu adalah garam dunia. Bicara garam, bicara identitas. Bicara garam, bicara kualitas. Artinya Bapak Ibu, garam itu tidak perlu dipengaruhi oleh luar. Dia asing dengan dirinya. Dia bermanfaat menggarami makanan sehingga sedaplah rasanya. Dan garam itu sangat baik untuk kehidupan dan kegunaan sehari-hari. Sedang cerita buat kita hari ini. Identitasmu dengar baik Bapak Ibu. Engkau bukan dipengaruhi dunia, tapi engkau adalah garam dunia. Engkau bisa mempengaruhi dunia ini dengan terang dan garam daripada Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Dengar baik Bapak Ibu. Garam itu tujuannya juga mengawetkan. Katakan mengawetkan.
Kalau ada sesuatu yang mau busuk kasih garam, gak jadi busuk, betul? Kalau ada daging yang mulai berjamur-jamur, taruh garam, itu menjadi selesai. Sedang bicara apa? Dunia ini dengar nih. Dunia ini akan rusak kalau tidak ada orang benar. Mengapa dunia ini masih bisa bertahan sampai sekarang? Karena Anda masih ada di dunia ini. Orang benar Tuhan masih ada di sini. Kalau sudah tidak ada lagi orang benar, Tuhan lenyapkan bumi ini. Makanya saya mau katakan buat Bapak Ibu, saat kita tinggal di mana kita berada, engkau adalah orangnya Tuhan. Kalau orangnya Tuhan, Tuhan perhitungkan. Maka di mana kita tinggal, itu sangat mempengaruhi kota itu. Jangan anggap engkau biasa, minoritas, aku nggak ada apa-apanya. Dengar, identitasmu ganda. Bicara garam, bicara pengaruh. Bicara pengaruh, dia akan mau mempengaruhi orang yang ada di sekitar. Haleluya. Amin. Yang kedua, orang benar itu katanya kamu adalah terang dunia. Terang itu bicara tentang juga impaknya. Dunia ini sudah begitu gelap. Kita mengerti bersama itu. Oh, luar biasa. Luar biasa dunia ini. Oh, hal-hal yang halal haram dikatakan halal, hal-hal yang tidak baik dikatakan jadi baik, hal-hal yang jahat dikatakan menjadi baik, dan semua hukum seperti terbalik. Tapi saya mau katakan buat Bapak Ibu, kamu adalah terang dunia. Setiap hidupmu menjadi terang dimanapun engkau berada. Katakan amin. Di keluargamu yang sedang berantem, kamu jadi terang. Ayo bagus sayang, bagus sayang. Peluk, ayo berteman, ayo ampuni, ayo peduli. Karena apa? Kamu bukan provokator. Kamu bukan ember, apalagi kompor. Pengaruhi orang, rusak orang. Akhirnya apa? Keluarga hancur. Oleh karena apa? Mulut yang tidak dijaga. Kamu adalah terang. Semua orang suka terang. Katakan amin. Katakan amin. Tuhan suka kamu. Dunia ini perlukan Anda. Sedang bicara identitas dan kualitas. Setiap orang benar, kamu adalah garam dunia dan terang dunia. Dan terang itu adalah terang yang datang dari Tuhan. Oh, beri tepuk tangan dulu yang hebat buat Tuhan kita yang luar biasa. Terakhir, Nuh itu hidup bergaul dengan Tuhan. Wow. Rumah-rumahnya Bapak Ibu, saya sangat percaya kekristenan bukan cuma bicara tentang punya agama, tapi kekristenan bicara relationship. Di dalam doa Bapa kami yang ada di sorga, sedang bicara begini. Doa bukan sebuah transaksi, tapi doa adalah sebuah relationship. Kalau transaksi, aku minta kau beri, aku minta kau beri, aku minta kau beri. Tetapi doa bukan sebatas itu. Karena urutan pertama doa Bapa kami bukan berilah kami makanan secukupnya. Tapi urutan pertama doa Bapa kami adalah Bapa kami yang ada di sorga. Bicara di sorga, itu bicara Bapa, kita jadi anaknya. Berarti di dalam doa dengan baik, bukan transaksi yang utama, tapi adalah fellowship, hubungan kita dengan pribadi Bapa di sorga. Olehnya dengar baik Bapak Ibu, di dalam kekristenan pun demikian. Mengapa narwasu ini kuat? Value-nya jelas. Hubungan jauh lebih penting daripada jabatan. Hubungan jauh lebih penting dari harta. Hubungan jauh lebih penting daripada salah atau benar. Jangan kita sibuk hanya salah benar, salah benar, salah benar. Itu kerjaan orang-orang ahli Taurat. Tapi dalam kekristenan dengan baik, kita perlu membina hubungan. Katakan amin. Katakan amin. Jangan jadi orang yang menjadi egois, merasa sok penting. Kenapa dia gak minta maaf dengan aku? Mengapa gak dia harus minta maaf dengan aku? Tolong, di dalam hubungan, di dalam komunitas, hubungan jauh lebih penting dari semua protokol yang ada. Paulus sedang bicara begini, ke kandang kambing aku mengembik. Di mana aku berada aku menyesuaikan diri. Karena bahasa kasih menjadi bahasa yang jauh lebih penting dari bahasa apapun. Sampai dia bilang seandainya pun aku tahu bahasa malaikat. Bukan cuma bahasa roh, bahasa malaikat pun aku tahu. Tapi kalau aku tidak punya kasih, aku bagaikan tong
yang bunyinya gemerincing dan isinya kosong. Dan hari ini saya mau katakan buat Bapak Ibu, kekristenan itu bukan sebatas agama, tapi kekristenan adalah bicara hubungan. Sangat menarik ketika Yesus bilang begini dalam kitab Yohanes, domba-dombaku mendengarkan suara, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Melalui firman yang kita baca setiap hari, sedang bicara kepada kita, connecting hubungan kita dengan Tuhan, dengan firman-Nya, dengan surat cintanya Tuhan. Untuk kita bahas, kita renungkan, kita pikirkan. Olehnya hari yang baik ini, mari kembali kita disadarkan, kekristenan bukan sebatas agama, tapi hubungan. Katakan hubungan. Katakan hubungan. Berulang kali saya bilang dengan Bapak Ibu, mengalah belum tentu kalah. Kadang-kadang kita mengalah untuk sebuah hubungan. Beratkah kita kasih kursi untuk orang lain? Kamu duduk deh, aku yang berdiri. Tapi Bapak kan lebih tua. No, bukan masalah tua. Saya hormati Anda duduk di sini. Kalau cuma masalah tua dan muda, itu diadat. Betul nggak? Masalah marga dan ini umur senior junior itu diadat. Tapi dalam Tuhan, dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya. Makanya nyanyinya tadi kencang. Nyanyi glory, glory. Karena apa? Kita memuliakan Tuhan di sini. Kamu saudaraku, aku saudaramu, kita satu di dalam Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Jadi jangan menjadi orang yang, aduh, enggak, aku yang menang, aku yang benar, dia yang salah. Itu di pengadilan. Di gereja, di rumah tangga, hubungan jauh lebih penting dari apapun. Haleluya. Amin. Salah nggak minta maaf kepada istri? Nggak salah. Kalau engkau merasa salah, sayangku, minta maaf. Nggak mau, nggak apa-apa. Minta maaf, tapi agak taruh di sini $100. Jadi saat dia melirik, ada minta maaf plus $100. Oh ya udahlah, kita pergi makan aja. Hubungan jauh lebih penting dari apapun. Haleluya. Amin. Amin. Untuk kita bilang begini, aku memaafkan kamu. Bukan masalah benar atau salah, tapi hubungan ini harus dijalankan. Kalau cuma benar atau salah, bukan di sini tempatnya. Seringkali itu yang memisahkan kita satu dengan yang lain. Komunitas rusak karena ego yang gak bisa diredam. Selalu meredam rasa benar sendiri, menang sendiri, gak pernah mau mengalah. Kadang-kadang kita harus bilang, duduk deh. Dia lebih baik dari saya gak ada apa-apanya. Bisa gak bilang itu sama temanmu yang kerja? Sudah tidak zamannya kita mau naik, kita injak kepala orang. Gak zamannya. Udah gak zamannya lagi kita mau naik pangkat di kantor, kita jelek-jelekin teman kerja. Tidak zamannya. Zamannya sekarang adalah kolaborasi. Katakan kolaborasi. Apa artinya? Kerjasama. Saya kadang-kadang kaget. Itu siapa? Oh, itu lebih hebat dari saya. Sampai dia kaget. Kita saat promosikan orang, kita saat memperkenalkan orang, saat kita buat orang bahagia dengan baik, kebahagiaan pun datang balik kepada kita. Amin Bapak Ibu. Jangan mulut kita mulut yang jahat, jelekin orang, nutup orang. Atuh, itu bukan anak Tuhan. Anak Tuhan adalah belajar membina hubungan. Ketika kita bina hubungan satu dengan yang lain, itu menjadi satu langkah untuk kita, bukan cuma bicara benar atau salah. Kemarin saya menonton satu buah podcast. Indonesia itu tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel. Betul Bapak Ibu? Sama sekali tidak ada. Konsulat, kedutaan tidak ada. Datanglah seorang pakar politik hubungan internasional. Dia bicara seperti ini, Pak Soni. Bagaimana kita mau berperang perdamaian antara Palestina dengan Israel kalau kita tidak buka hubungan diplomatik dengan Israel? Semua kaum garis hijau marah. Tidak, apapun
apapun darah kita siap untuk Palestina. Ya lo ngomong. Bahkan sampai kadang-kadang dia minta di dalam video itu, Pak Jokowi kirim kami ke Palestina. Di post di grup main badminton, saya tulis di grup itu, saya bilang, Pak Jokowi kirim aja mereka, tapi jangan lupa tolong bawa panci sekalian, supaya saat bom datang panci ditaruh di kepala. Jadi mereka berdiri, dia bilang, tidak perlu bayar ongkos kami, izinkan kami pergi ke Palestina, kata dia. Berteriak dengan takbir, kata dia. Saya pikir-pikir di manusia modern begini, bro, kalau lu ada duit pergi aja, betul nggak? Betul nggak? Nggak usah minta izin, betul nggak? Bro, lo ada visa, lo ada duit, pergi aja. Tak usah sok-sok di atas truk. Izinkan kami akan membela. Ini darah kami. Gak usah, pergi aja sendiri. Tapi jangan lupa bawa tutup panci, supaya ketika dibom Anda bisa menangkis antara dua, pancinya yang meledak atau kepalanya. Itu saja. Jadi si ada namanya pengamat politik ini, namanya Ibu Koni. Di sini bilang begini, bagaimana kita bisa mendamaikan antara Israel sama Palestina kalau kita ini tidak ada hubungan diplomatik? Kan kita harus mendamaikan, seperti misalnya maaf, Deka sama Mas Agus, Mas Kristo, harus ada hubungan diplomatik. Harus ada saya kena ke sana, saya kena ke sini, betul? Kalau saya nggak bisa kena ke sana, saya nggak bisa mendamaikan. Jadi saya pikir itu pikiran bagus juga. Lalu kemudian Farhan itu memberi komentar, selama ini kita nggak bisa bikin apa-apa. Memang nggak bisa bikin apa-apa. Karena apa? Nggak ada hubungan. Tapi coba kalau ada konsulat kita di Yerusalem, kemudian ada namanya duta besar kita di Israel, lepas dari benar atau salah, lepas daripada pakai sorban atau tidak, lepas daripada agama, maka kita bisa membina hubungan. Suara kita diperhitungkan, betul nggak? Tapi kalau kita nggak ada hubungan, nggak ada apa-apa katanya. Saya pikir-pikir, betul juga itu cara berpikir. Sekalipun tidak bisa diterima dengan orang yang hanya berpikir tentang khilafah. Apa yang sedang Pak Pendeta bicara ini? Saya tidak sedang bicara satu denominasi atau satu agama tertentu. Saya hanya bicara begini. Di dalam apapun yang kita alami, hubungan itu sangat penting. Tuhan datang ke dunia ini membangun hubungan itu. Yang awalnya sudah terputus oleh dosa. Ubah dosa adalah maut. Tapi Tuhan bersambung kembali dengan salibnya, memperdamaikan Tuhan dengan umat, sehingga yang awalnya kita kepada kebinasaan ditebus, diselamatkan oleh anugerahnya. Makanya Bapak Ibu, Natal jadi penting. Kenapa Natal jadi penting? Karena Maria, Yusuf, para gembala, para majus, yang awalnya Yusuf berpikir cuma dirinya, aku nggak salah, dan aku pun tidak salah mengambil keputusan menceraikan dia. Tetapi malaikat Tuhan datang kepadanya, bicarakan tentang hubungan. Sama hal juga Maria yang bilang, bagaimana itu mungkin terjadi? Aku belum bersuami, aku mengandung dari Roh Kudus satu air. Tapi Roh Kudus bicara kembali kepada sebuah hubungan. Termasuk para majus yang membawa emas, kemenyan, dan mur. Dan kemudian para gembala yang awalnya nggak ada artinya apa-apa hidup mereka. Pekerjaan mereka hina dan dina. Tapi akhirnya berharga di perayaan itu. Karena apa? Karena hubungan yang Tuhan pulihkan melalui peristiwa Natal itu. Tentunya baik Bapak Ibu, di akhir khotbah saya mau katakan bahwa bulan Desember tanggal 10, jangan lupa kita Natal bersama di sini. Dan hari ini kita akan rapat
dan sudah saya berdoa untuk pilih ketuanya, dan semua kita harus kerjasama karena ini melibatkan 5 mungkin sampai 6 gereja untuk kita sama-sama ibadah di sini. Jadi diperkirakan ruangan ini penuh sampai 100 sampai 150 orang. Tim konsumsi sudah bilang siapa? Wow, mantap ini. Ini kelompok ibu-ibu jangan dilawan. Dan kalau sudah bilang siap, makanan pun pasti siap. Wah, lalu bapak-bapak pun siap untuk perlengkapan. Dan ketua pun siap akan menolong kita. Jadi Bapak Ibu, temanya pun sudah dipilih. Temanya adalah Yesus yang termanis. Wah, kami sudah ngobrol, khotbahnya pun sudah dipilih. Dia bilang, Pak, ini pengkhotbahnya, puji Tuhan. Saya cuma bilang dengan ketua yang sudah saya komunikasikan, saya bilang, bagaimana kalau kita bisa undang mungkin Mongol begitu, atau mungkin ada artis rohani mungkin untuk bisa menyanyi dengan kita. Itulah yang akan kita rapatkan di Natal untuk kita berpikir, sekalipun masih tinggal 5 minggu lagi, kita pikirkan apa yang terbaik di perayaan Natal tahun ini. Amin. Yang jelas Natal bicara hubungan. Nuh bergaul karib dengan Tuhan, dan orang yang bergaul karib dengan Tuhan, lihat bagaimana Tuhan menyelamatkan dan melindunginya. Haleluya. Kita beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Kita nyanyi lagu ini, Indah Rencanamu Tuhan. Nyanyikan kepada Tuhan, dan biar pujian ini kita perdengarkan bersama bagi kemuliaan. Yuk kita bangkit berdiri, kita berdoa bersama. Berterima kasih untuk pimpinannya. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang kami sudah dengarkan. Sangat jelas bahwa Tuhan Engkau dengan kasih karunia memberkati Nuh, dan Kau memberkati hidupnya karena dia dijumpai orang benar yang hidup di zamannya, dan dia bergaul karib dengan Tuhan. Nyanyi bersama lagu Indah Rencanamu. Pujian kita kepada Tuhan. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan. Ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita, lalu tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Ya, nyanyi sekali lagi lagu ini, katakan indah rencana-Mu Tuhan. Amin, 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 amin. Di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanku. Dulu ku tak tahu
melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Yesus, tapi ku mengerti sekarang Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Biar musik menyembah Tuhan. Semua kita berdoa. Buka suara yuk. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan. Semua buka suara bersyukur. Indah rencana-Mu di hidup kami. Tidak ada yang gagal. Ada maksud-maksud-Mu yang baik. Beri kami hati yang taat. Hidup yang setia kepada Engkau. Oh, sekarang kami mengerti Tuhan bahwa apa yang menjadi maksud tujuan tidak ada yang buruk, tidak ada yang buruk. Semua Tuhan tuntun dengan baik. Oh, terima kasih untuk firman meneguhkan kami supaya kami hidup di bawah kasih karunia-Mu, hidup sebagai orang-orang benar-Mu. Sebab setiap jalan orang benar seperti cahaya fajar yang terus menjadi terang sampai di rembang tengah hari. Tuhan, terima kasih. Keluarga kami tetap setia bergaul tarik dengan Tuhan, membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena kami tahu itulah kekristenan, makna kekristenan, relationship with God. Terima kasih Bapa. Bersyukur kami